Jangan lupa nonton Dia Tombol Channel. Terima kasih. Selamat pagi. Salam lestari. Halo lor. Kembali lagi di Dia Tombol Channel. Nah ini banyak anak-anak rame. Mas, aku mau nanya. Jadi kan di rumah ini mungkin penghuni sini yang tua-tua itu udah pada tahu lah ya. Kalau di rumah ini tuh banyak penghuninya, nggak hanya yang kelihatan, nggak hanya manusia aja, tetapi yang jin ya, yang tak kasat mata itu kan juga banyak, Mas. Lah itu ada dampaknya nggak buat anak-anak? Karena kan di sini juga banyak anak-anak kecil, toh? Iya sayang ya. Setia. Ya, mengingat bahwa kebanyakan anak-anak itu kan punya kepekaan terhadap hal-hal yang gaib. Ya ada pengaruhnya, karena itu butuh penjagaan yang khusus, apalagi kalau ada banyak benda berbahaya, seperti misalnya pekerjaannya berhubungan dengan larutan kimia atau air mendidih, gitu kan berbahaya. Terus kalau kayak di rumah ini ya, karena rumah ini kan tinggi ya, cukup tinggi, lantainya sampai 3, itu kalau jatuh cukup berbahaya. Nah, Akio ini kan juga pernah tuh itu yang sampai kita serumah heboh itu waktu dia mau jatuh dari lantai 2. Nah, dia udah cerita juga tuh sama kakaknya, sama Garuda itu dia udah. Sama mamanya belum loh. Nanti cerita ya. Iya, sama mama ya. Kak, kayaknya kakak pernah cerita atau sama Mas Garuda kalau pernah mau jatuh dari lantai 2. Ya. Nah sama mama kok belum cerita? Pas itu kan mama lagi kerja toh? Iya. Iya kak, cerita kak. Waktu itu kan kakak dari kamar tuh habis nonton TV, habis itu bosan, kan habis itu keluar kamar. Kakak keluar. Habis itu kakak kan jalan, rasanya itu kayak ada yang bisikin dari hati gitu. Ya toh pemandangannya itu bagus. Coba maju, kakak tuh maju. Udah dekat sama besi, pagar besi itu yang di lantai 2. Iya. Terus kakak tuh dibisikin lagi, tapi dekat lagi. Habis itu lebih dekat udah lagi. 2 ketepok, suruh pegangan tangannya kakak gitu. Nah habis itu tuh bisikin lagi. Kakinya coba naik, kakak naik. Kakinya coba naik, suruh naik ke besinya itu. Iya. Tapi nggak yang di tengah, yang di paling bawah. Paling bawah. Habis itu asalnya tuh kayak dari belakang dijulunguke sama yang bisiin gitu loh. Kakak lihat, wah indah banget. Habis itu gitu. Kakak jatuh. Kayak kan ini kakak ya, ini didorong, itu kakak tuh kayak muter gini, tangannya kakak tuh sampai kayak gini. Oh dari gini jadi begini tangannya kakak? Iya, kayak gini. Habis itu kakak tuh gandul gitu? Iya gandul. Habis itu kakak berusaha naik, kan ada. Kalau ke sana itu kan berarti kan jatuh. Itu kalau itu masih ada kayak rata-rataan dikit gitu. Kakak sampai situ, habis itu kakak dredeg, habis itu kakak
dari situ tuh langsung ke sini. Habis itu mak datang, habis itu kakak makin dekat gitu mah. Jadi itu posisinya kayak gini mah, tapi tuh di sana kakak tuh udah minta tolong, bilang mak, bapak, tapi nggak ada yang dengar. Tapi tuh kakinya kakak nggak kayak gini, itu tuh lungup ke bawah kakinya kakak tuh. Kakak tuh kan berusaha naik, habis itu berhasil. Kakak sampai di sini, habis itu kakak redek, habis itu kakak jalan. Kakak tuh duduk di sini, nah duduk di sini. Habis itu mak datang. Habis itu kakak diajak turun toh. Kan biasa kalau udah ada, kan mak udah nemuin kakak, habis itu kakak diajak turun biasa toh. Ya udah, di bawah tuh masih ngeredek. Makin lama udah nggak ngeredek terus. Biasa kegiatannya ya mainan sama adik, ngapain gitu. Oke Lor, ini aku mau nanya ke emak ceritanya bagaimana, soalnya yang menemukan Akio pertama kali itu emak. Mak mana ya, Mak? Oh, Mak lagi nyetrika. Ada si cantik Aiko. Apa ya? Mak, ceritanya itu piye ya, Mak? Pas kakak mau jatuh dari lantai 2 itu loh. Kan mak tuh nyariin, kok nggak ada suara, terus dia itu dan bebek nangis. Ya tak tanyai kenapa kak, dia nggak bisa jawab terus nangis. Mak itu lihat itu kembangan kok patah semua, ternyata dia mau jatuh, nggak ada yang nolong. Kakaknya udah teriak-teriak, Mak. Teriak tapi nggak ada yang kedengeran semua. Ada di bawah semua. Ya tapi nggak ada yang kedengeran. Ya dia bisa balik sendiri itu. Terus emak itu teriak sama kakak, kenapa? Bilang gitu, kakak diem nggak bisa ngomong. Masih shock ya, Mak ya paling ya. Ya kayaknya dia kayak gemeter gimana gitu. Udah itu, terus tak tanyain kenapa tadi kakak mau jatuh dari itu. Dan mak terus langsung teriak gitu loh. Sembrono nggak boleh gitu-gitu, mak bilang gitu. Dia diem terus nangis. Nah terus udah tuh bisa cerita, dia udah kayaknya udah ayem, Udah tenang ya, Mak. tenang, ya udah gitu. Kalau cerita kalau mau didorong gitu. Kayak didorong, kayaknya didorong tapi kok nggak ada orang gitu. Nah mak teriak, nggak boleh gitu-gitu, tadi nak jatuh dari situ rak yo mak sing nangis, wong sing lihat mak duluan gitu. Dia duduk. Ya udah gitu. Itu sekitar umur piro ya, Mak? Ya 8 tahunan lah. Kok 6 tahun. Adik itu masih kecil. Dia bisa balik. Lah untungnya ya, Mak, untungnya bisa balik sendiri ya. Lah makanya itu, mak itu soknya ya kayak gitu. Lah tadi kalau nggak bisa balik, Nek jatuh padahal bawah itu batu-batu ada kolam. batu, ada kolam di situ. Yos, babak belur. Ya gitu. Ya, mak ya cuma teriak-teriak. Loh, kok ngapain di situ kakak nangis? Diem aja. Ya kayaknya masih shock lah. Oh anak segitu. Adik jangan toh, udah disetrika Mak. Oke Mas, tadi tuh aku udah nanya ke Akio. Akio juga udah cerita toh. Terus katanya yang menemukan pertama kali itu kan emak. Nah aku juga udah nanya ke emak ceritanya itu bagaimana. Emak sendiri juga
Wah, kalau sampai jatuh itu emak yang nangis duluan, yang nemuin pertama emak gitu. Nah, nek menurut yang jenengan itu perlu disingkirkan nggak sih Mas yang tinggal di sini yang nggak kelihatan itu? Kalau yang mengganggu itu sebenarnya kan bukan asli di sini. Artinya bukan penghuni tetapnya sini gitu loh. Kalau penghuni tetapnya sini nggak ada yang jahat lah. Itu pendatang. Nah, artinya kalau yang ada di sini diusir, wong itu sama dengan dunia manusia ya. Kalau satu wilayah disterilkan, cepat atau lambat akan datang yang lain gitu loh. Jadi percuma juga. Yang jelas harus ada pengawasan. Kemudian kepada anak itu ini juga penting ya, harus diberi pemahaman gitu bahwa jangan dengerin kalau ada keinginan atau bisikan untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Mereka juga harus diajari supaya tidak menjadi takut. Kayak Akio itu kan sekarang kamu umurnya berapa? 7 tahun. Itu kan aku catat ada 2 kejadian yang cukup besar bagi dia. Sampai umur 7 tahun ini dia tidak berani mandi sendiri. Apa-apa sendiri nggak berani deh. Akibat dari 2 kejadian ini. Yang pertama itu ketika umur 4 tahun dia ketemu Wilwo itu. Yang kedua umur sekitar 6 tahun itu dia mau jatuh karena dia merasa didorong oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Oke, berarti kapan-kapan nanti kakak cerita yang itu ya, yang ketemu Wilwo ya. Kayaknya sama bapak tuh itu tuh. Ya, kalau itu malah sama aku, jadi aku tahu betul itu. Ya wes, kapan-kapan nanti cerita lagi soal Wilwo ya sayang ya. Semoga masih ingat. Ya itu tadi Lur. Jadi memang perlu pengawasan buat anak-anak kita. Jadi nggak hanya rumah yang berlantai 3, tetapi dimanapun itu kalau jin mau membuat anak-anak lena dan mencelakakan itu ya bisa aja ya Mas ya. Ya. Berarti anak-anak harus selalu dijaga. Anak-anak harus selalu dijaga. Oke, terima kasih sudah menonton Diah Tomblok Channel. Salam lestari.